Perkenalkan, nama saya Munjibur Rahman Saputra, jabatan sebagai analis tenaga kerja di pemerintah Kabupaten Balangan. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas dan nasionalisme ini adalah merupakan bagian dari pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS, yang mana akuntabilitas dan nasionalisme ini adalah merupakan bagian dari nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN ini ada 5. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, yang kelima anti korupsi. Yang kelimanya ini biasanya kita kenal dengan singkatan ANEKA. Kita akan mempelajari tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas sering sekali disamaratikan dengan responsibilitas. Padahal akuntabilitas dan responsibilitas adalah merupakan sesuatu yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek-aspek akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Menurut Boven, dalam bukunya tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis sebagai peran demokrasi, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai peran konstitusional, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal. Contohnya, unit kerja yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan seterusnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal, yaitu menyampaikan kepada masyarakat. Tingkatan akuntabilitas. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Penerapan akuntabilitas pada unit kerja. Ada beberapa contoh yang bisa saya contohkan sebagai penerapan akuntabilitas pada unit kerja. Yang pertama yaitu masuk kerja tepat waktu. Yang kedua, perilaku hormat dan sopan terhadap sesama rekan kerja dan masyarakat. Ketiga, tidak diskriminatif dalam melakukan pelayanan publik. Selain itu juga tidak memungut biaya dalam melakukan pelayanan publik, dan masih banyak lagi penerapan akuntabilitas lainnya. Berikutnya itu tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada 4 prinsip-prinsip nasionalisme, yaitu yang pertama itu hasrat untuk mencapai kesatuan.
Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila. Yang pertama itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan yaitu bangsa yang agamis. Perilaku-perilaku yang mencerminkan hal tersebut yaitu jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar, berprasangka baik. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menggambarkan bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Perilaku-perilaku yang mencerminkan hal ini yaitu toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong menolong. Berikutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mencerminkan bangsa yang cinta tanah air. Perilaku yang menggambarkan tentang sila ini yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menggambarkan bangsa yang demokratis. Perilaku-perilaku yang mencerminkan atas sila ini yaitu mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tetapi juga harus siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main, mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong menolong, serta tidak anarkis. Yang kelima, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Perilaku-perilaku yang mencerminkan sila ini diantaranya tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Penerapan nasionalisme pada unit kerja. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai penerapan nasionalisme. Di antaranya yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan atasan dengan baik, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, mau mendengarkan pendapat rekan kerja, menolong rekan kerja yang kesulitan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.